Perang Rusia-Ukraina memasuki akhir tahun 2025 dengan situasi yang semakin kompleks. Setelah lebih dari 3 tahun pertempuran, tidak ada tanda bahwa kedua pihak siap untuk berhenti. Garis depan bergeser perlahan, tetapi intensitas pertempuran meningkat. Rusia tampak mengubah pola serangan, dan Ukraina terus bertahan dengan dukungan negara-negara Barat. Dalam beberapa minggu terakhir, Rusia meningkatkan serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina. Wilayah seperti Dnipropetrovsk, Odessa, dan Donetsk menjadi sasaran utama. Serangan ini menimbulkan pemadaman listrik besar-besaran dan gangguan terhadap pasokan air serta pemanas menjelang datangnya musim dingin. Salah satu titik yang paling diperhatikan adalah kota Pokrovsk di Donetsk. Pasukan Rusia dilaporkan berusaha mengepung kota ini melalui manuver 2 arah. Namun, Ukraina menyebut kota tersebut masih bertahan dan belum jatuh sepenuhnya. Pertempuran berlangsung sengit di area perkotaan dan jalur logistik menuju garis depan. Di sisi lain, Ukraina juga melancarkan serangan lintas perbatasan ke wilayah Rusia. Targetnya antara lain fasilitas minyak, gudang bahan bakar, dan pangkalan militer di Tuapse serta dekat Moskow. Serangan ini menunjukkan bahwa konflik telah melampaui batas teritorial awal dan kini menjadi perang jarak jauh antara dua sistem industri militer. Rusia kini mengandalkan dua kekuatan utama, drone kamikaze dan rudal presisi jarak jauh. Dua jenis senjata ini membentuk tulang punggung serangan udara Rusia sepanjang tahun 2025. Pertama, drone kamikaze yang dikenal sebagai Grand 2, versi lokal dari drone Iran Shahed 136. Drone ini digunakan dalam jumlah besar, seringkali secara simultan, untuk menembus pertahanan udara Ukraina. Tujuannya bukan hanya menghancurkan target, tetapi juga menguras amunisi sistem pertahanan lawan. Menurut beberapa laporan militer, Rusia kini mampu memproduksi antara 5.000 hingga 6.000 unit drone per bulan, hasil perluasan industri pertahanan dalam negeri. Sejak awal tahun, lebih dari 25.000 unit diperkirakan telah digunakan di medan perang. Kedua, rudal jelajah dan balistik. Rusia tetap mengandalkan sistem seperti Iskander-M, Kaliber, KH-101, dan Kh-47 Kinzhal. Rudal-rudal ini digunakan untuk menyerang sasaran strategis di seluruh Ukraina, termasuk pembangkit listrik dan pusat komando militer. Kementerian Pertahanan Ukraina memperkirakan Rusia masih memiliki sekitar 1.900 rudal strategis aktif dari berbagai tipe. Serangan udara besar seringkali melibatkan kombinasi antara drone dan rudal. Misalnya, dalam satu malam di bulan Oktober 2025, Rusia menembakkan lebih dari 50 rudal dan 100 drone ke berbagai kota besar Ukraina. Serangan seperti ini menunjukkan pola baru. Rusia berupaya menekan Ukraina melalui kehancuran infrastruktur, bukan sekadar perebutan wilayah. Pendekatan Rusia tampaknya bergeser dari strategi ofensif darat menuju tekanan udara dan ekonomi. Dengan menghancurkan jaringan listrik, pemanas, dan bahan bakar, Rusia mencoba memaksa Ukraina menghadapi krisis internal menjelang musim dingin. Bagi Moskow, ini bukan hanya operasi militer, tetapi juga bentuk tekanan psikologis dan sosial. Strategi semacam ini menargetkan moral publik dan kapasitas industri Ukraina. Ketika masyarakat menghadapi pemadaman listrik dan gangguan energi, daya tahan nasional akan diuji. Tujuan akhirnya bisa jadi bukan sekadar kemenangan militer, melainkan melemahkan kemampuan Ukraina untuk mempertahankan perang jangka panjang. Konsekuensi dari strategi ini jelas terasa di lapangan. Pemadaman listrik meluas hingga jutaan rumah. Di Odessa dan Dnipropetrovsk, beberapa korban sipil dilaporkan akibat serangan udara
yang mengenai area permukiman, sistem air, dan pemanas terganggu, membuat musim dingin tahun ini berpotensi menjadi yang paling berat sejak perang dimulai. Organisasi internasional memperingatkan bahwa jika serangan terhadap infrastruktur energi terus berlanjut, Ukraina bisa menghadapi krisis kemanusiaan besar menjelang Januari 2026. Pusat Bantuan PBB dan Palang Merah kini berfokus pada distribusi pemanas portabel dan suplai air bersih ke wilayah tengah Ukraina. Reaksi internasional terhadap perkembangan ini terbagi. Negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Polandia, menegaskan kembali dukungan militer kepada Ukraina. Sistem pertahanan udara seperti Patriot dan Iris-T dikirim dalam jumlah tambahan, bersama dengan amunisi artileri dan kendaraan tempur. Namun di sisi lain, sebagian kalangan di Eropa mulai mempertanyakan berapa lama dukungan ini bisa dipertahankan, mengingat tekanan ekonomi dan politik di dalam negeri masing-masing. Uni Eropa memperluas sanksi terhadap Rusia, menargetkan industri militer dan sektor energi. Tetapi dampaknya terhadap Rusia masih terbatas, karena Moskow telah mengalihkan banyak ekspor ke Asia dan Timur Tengah. Tiongkok tetap mengambil posisi netral, menyerukan gencatan senjata, namun tetap menjalin kerjasama ekonomi dengan Rusia. India melanjutkan pembelian minyak Rusia dengan harga diskon, menekankan bahwa kepentingan energi nasional tetap menjadi prioritas utama. Negara-negara di Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin sebagian besar memilih bersikap hati-hati. Mereka mendorong penyelesaian diplomatik tanpa keterlibatan langsung, sambil menjaga hubungan ekonomi dengan kedua pihak. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.